Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimahullah. Kalau nggak salah ini hari yang ke-63 kita disuguhi dengan berita perkembangan di Palestina yang sangat luar biasa memprihatinkan. Bagaimana kejam dan biadabnya Zionis Israel yang dalam perang mereka tidak lagi mempergunakan aturan berperang, tapi ini lebih kepada genosida, berusaha menghabisi, sehingga yang berjatuhan korban bukan pasukan Hamas, tapi 16.000 warga sipil sekarang. Ya, kebanyakan mereka adalah orang tua, wanita, bahkan 40% itu anak-anak kecil. Kebiadaban seperti ini memunculkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya mereka ini? Tentu saja rujukan kita sebagai seorang mukmin adalah Al-Quran, karena itu adalah rujukan yang mutlak benar. Panjang kalau kita lihat cerita tentang bangsa Yahudi, Bani Israel ini diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sejarah awalnya kita lihat mereka ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak ini salah seorang dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Yakub ini punya 12 orang anak, salah satunya bernama Yahuda, yang kemudian setelah menjadi keluarga besar lebih dikenal dengan Yahudi. Setelah mereka menjadi semakin besar, lalu mereka mengklaim sebagai bangsa Israel. Israel sendiri dari bahasa Ibrani. Ada yang menguasai bahasa Ibrani? Tidak ada. Memang agak jauh dibanding bahasa Sunda. Jadi Israel itu dari bahasa Ibrani berasal dari dua kata, Isra dan El. Isra itu artinya bangsa pilihan, Sa'bul Mukhtar. El dalam bahasa Ibrani, makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil itu, ketika anak Tuhan itu diseret untuk dibawa ke tiang salib, ini untuk kita terasa rada aneh itu ya. Ada Tuhan diseret-seret, ya, Tuhan minta tolong pada Tuhan, di mana dia menyeru, Eli, Eli, lama sabaqtani. Maksudnya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan yang satu ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan yang lain. Nah, itu seruannya adalah Eli, Eli. Eli itu Tuhan. Jadi Ibu Eli, Ibu Tuhan ya. Dan inilah ada bahasa Ibrani ya. Sebaiknya Ibu Eli jangan ke Israel, nanti bisa disembah-sembah ya. Nah, mereka ini mengklaim sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sa'bullahul Mukhtar. Kenapa? Karena hampir semua nabi
itu diangkat dan diutus untuk mereka. Kalau kita lihat kisah 25 Rasul itu hampir semua berasal dari keturunan Ishak. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dari keturunan Ismail. Karena itulah mereka merasa bangga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa mengutus kepada mereka itu? Karena saking bandelnya mereka ini. Mereka ini bangsa yang jangankan diatur oleh manusia. Jadi kalau kita lihat luar biasa bandelnya itu bisa diatur. Diatur oleh Allah saja nggak mau. Sebenarnya bangsa yang sering bararandel seperti ini bukan hanya mereka. Tapi dulu rata-rata yang bermunculan seperti itu dihabiskan oleh Allah, itu dibinasakan. Contohnya di zaman Nabi Nuh, itu nggak disisakan satupun orang kafir. Karena istri Nabi Nuh sendiri dan salah seorang anaknya Kan'an itu kafir, ditenggelamkan oleh Allah semuanya. Baik, kemudian yang lahir lagi generasi berikutnya karena itu deh. Ada kaum Ad habis, kaum Samud habis itu. Kaum Nabi Lut, Fir'aun kok Allah ditenggelamkan itu. Fir'aun yang dulu ya, di zaman Nabi Musa itu Ramses kedua. Fir'aun itu gelar. Nah, maka timbullah pertanyaan, kenapa yang satu ini disisakan oleh Allah? Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan, inilah bangsa yang bandel-bandel. Kaum Fir'aun yang ditenggelamkan, bukan ini gitu. Malah ini yang oleh Allah dilindungi, diselamatkan. Nanti persis pertanyaan ini, kenapa iblis itu oleh Allah dipenuhi keinginannya untuk hidup kekal sampai kiamat. Mereka itu sebenarnya kelompok jin ifrit. Karena setan-setan yang lain itu nggak ada yang terkutuk cuma mereka, si iblis itu. Harusnya si iblis ini mati karena dia berasal dari jin. Jin itu sama dengan kita. Jadi ada di usia tertentu meninggal. Kalau kita rata-rata paling tinggi itu usia berapa? Nah, di dunia jin saya nggak tahu itu standar paling tingginya berapa itu. Apa sama dengan kita 100-an itu. Jadi si jin ini harusnya mati, si iblis ini. Tapi dia kemudian meminta kepada Allah agar kematiannya ditunda sampai dengan kiamat. Dikabulkan ke Allah. Nah, pertanyaannya kenapa dikabulkan? Nah, ini sama dengan kenapa Yahudi tidak dibinasakan sebagai ujian keimanan. Dan kalau tidak ada iblis mah terame hirup. Wah, masjid dia berembinu apa itu? Penuh sarana di bawah itu. Matak masjid sarana pikir pada ayah iblis. Mata koruptor terbeak-beak terus penuh kita suka miskin pada ayah iblis. Kalau nggak ada iblis mah sepi gerada. Ini ada ujian gimana? Mereka ini merasa sebagai bangsa yang paling mulia. Bangsa lain itu setengahnya manusia menurut keyakinan mereka, bangsa Buddha. Karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang mulia, mereka punya hak untuk berbuat apapun kepada bangsa lain. Ya, nanti kalau kita baca di Al-Imran 132, 133, mereka kalau diberi pinjaman misalnya kan, minjam uang dari bangsa lain, maka mereka tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Kalau berutang itu, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada kewajiban bagi kami untuk bangsa ummi itu, bangsa rendahan. Makanya dulu orang tua dulu itu kalau ada orang yang minjem terus pemulangkan, dasar si Yahudi, nah gitu kan. Ayah nu pelit si Yahudi, ayah budak bandel tak bisa dididik, si Yahudi gitu kan.
pokoknya nu goreng patut semua itu Yahudi. Karena memang Al-Quran memberikan kesan pada kita seperti itu. Di antaranya mereka bisa menikmati hidup tanpa harus berkeringat. Oleh Allah disiapkan untuk mereka kebutuhan hidup sehari-hari, makan manna dan salwa. Ini bisa dibaca di Al-Baqarah 57. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat sejarah Yahudi itu, di antaranya di Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 120-an. Bahkan ada satu ayat surah namanya surah Al-Isra. Ya. Dan nanti ada cerita lagi tentang mereka ini di surat-surat yang lain. Begitu luar biasa panjang cerita ini karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, kadek gitu. Jangan sampai walaupun kita bukan bangsa Yahudi gitu, jangan sampai kita mewarisi sifat-sifat Yahudi. Mereka dimanja dengan manna dan salwa. Manna itu sejenis madu, Pak. Jadi bukan dari tawon, dari pohon manna. Saya baca-baca katanya di Irak masih ada tersisa pohon ini. Jadi pagi hari mereka tinggal keluar bawa alas itu taruh di bawah pohon itu. Nah, tinggal digoyang-goyang saja sedikit pohon itu. Maka berjatuhan itu dari daunnya itu. Sejenis madu, Pak. Ya, malah kesanan kita kegituan ini. Jadi sudah mereka dapatkan madu. Sedangkan salwa sejenis burung puyuh yang Allah takdirkan setiap pagi itu datang gitu ke halaman rumah mereka, mereka diambil, karewakan, buncit. Jadi nggak pernah berkeringat mereka itu. Apakah mereka bersyukur? Boro-boro. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, mereka ingin rezeki yang lain dalam bentuk sayur mayur karena itulah. Artinya mereka harus bercocok tanam. Karena itu pekerjaan yang berat itu. Kenapa mereka malah mencari yang seperti itu? Nggak percaya kalau Tuhan itu akan menyiapkan mereka manna dan salwa setiap hari. Gimana kalau besok lusa nggak ada? Nah, itu urusannya nggak percaya pada Tuhan. Akhirnya karena permintaan mereka seperti itu, Allah perintahkan mereka pergi ke Mesir. Daerah satu-satunya yang paling dekat untuk mereka bercocok tanam. Karena Mesir itu cukup subur tanahnya, terutama yang ada di daerah yang dilewati oleh sungai Nil. Sehingga kita juga pernah dulu itu impor beras dari Mesir. Makanan pokok orang Mesir, nasi dan roti. Di Mesir bahkan akhirnya sebagian dari mereka jadi budak-budaknya Firaun. Nah itu malah nasib mereka seperti itu. Bahkan akhirnya Firaun sempat merencanakan untuk menghabisi mereka. Nah ini yang kemudian oleh Allah diselamatkan lewat Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Musa lari sampai ke Laut Merah. Kan itu cerita itu mungkin kita sudah pernah baca. Begitu sampai mereka di laut, di hadapan mereka lautan, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Habis sudah riwayat kita. Putus asa mereka. Kenapa? Di hadapan mereka laut. Nyemplung, ya mati. Tidak nyemplung, pasukan Firaun segera akan datang. Ya mati juga. Nggak mungkin pasukan Firaun waktu itu bisa mereka lawan. Makanya dibawa lari oleh Nabi Musa. Ini pernyataan keputusasaan menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada keimanan kepada Allah. Sebab putus asa itu kata Allah hanya milik orang kafir. Silakan baca Quran surat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Makanya dalam Islam, dalam banyak hadis sahih Bukhari Muslim itu diriwayatkan orang yang mati bunuh diri itu mati dalam kekufuran. Sehingga terancam abadi di neraka dalam hadis ini. Yang abadi di neraka hanya orang kafir. Sehingga di kalangan para ulama terjadi perdebatan. Kalau ada seorang muslim setengah jam yang lalu dia baru sholat,
Tapi kemudian bunuh diri, apakah dia punya hak disolatkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, dia mati dalam keadaan kafir. Sebagian lagi termasuk ulama Abdullah bin Baz ya, di Mekah itu mengatakan sudahlah sholatkan aja. Nanti terserah Allah sendiri. Coba perhatikan pernyataan Nabi Musa ini. Bersama aku ada Tuhanku. Kan bersama Nabi Musa ada Bani Israel. Pantasnya Nabi Musa mengatakan bersama kita ada Tuhan, tenang. Kok bersama aku? Karena pernyataan keputusasaan Bani Israel menunjukkan mereka sudah tidak bertuhan lagi. Nah, bersama aku ada Tuhan, bersama kalian sudah nggak ada Tuhan. Kita pasti selamat, kata Nabi Musa. Bagaimana caranya? Nabi Musa. Nah itu keimanan itu, harus begitu kita. Semua dokter mengatakan penyakit bapak, ibu tidak mungkin bisa disembuhkan. Ya silahkan. Keimanan kita akan mengatakan, saya yakin bisa sembuh. Bagaimana Anda bisa sembuh? Semua dokter sudah angkat tangan. Yang angkat tangan kan dokter. Allah Maha Kuasa. Masa kemahakuasaan Allah bisa dibatasi oleh ilmu dokter? Yang notabene makhluk ciptaan Allah. Ya gimana Anda bisa sembuh? Itu. Tapi saya yakin. Seperti Nabi Musa yang begitu sangat yakin, dia sendiri nggak tahu bagaimana cara bisa selamat. Lalu kemudian Allah perintahkan, hai Musa, pukulkan tongkatmu. Padahal bagi tadi dicecepong itu tongkat. Pukulkan tongkat, belah laut. Belah laut itu. Nah ini sudah fauqa qudratil aql, di luar akal manusia. Pasti semua manusia akan mengatakan mustahil air bisa dibelah. Kan sifat air itu cair ini. Saya sekarang sudah harus berhati-hati lihat merek minum air. Ini halal. Sifat air itu kan cair, Pak. Tiba-tiba dibelah gitu sehingga seperti dua buah gunung yang tegak berdiri. Mana air cair bisa berdiri? Kita untuk membangun masjid ini saja berapa lama itu supaya tembok ini bisa berdiri? Harus ada unsur besi, unsur bata, unsur semen, air. Ya cair, kok bisa nangtung? Itulah kemahakuasaan Allah. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel pun dengan tenang itu seperti lewat di tol aja gitu, lewat jalan. Begitu mereka sudah sampai di tepi laut, sudah selamat. Nabi Musa pun berbalik lagi. Fir'aun sudah dengan pasukannya sudah di tengah laut. Berbalik untuk memukulkan lagi tongkatnya. Nah, kali ini dilarang oleh Allah. Kira-kira kalau saya bahasakan pada naon? Emangnya tadi lautnya belahnya ku tongkat. Oleh apa belahnya laut? Kun fayakun Allah. Dengan kemahakuasaan Allah, bukan oleh tongkat. Ya, apa hikmahnya? Kenapa Allah melarang? Andai kata sekarang tadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya, belah laut. Lalu setelah mereka selamat, pukulkan lagi tongkat, nyatu deui. Saya yakin Bani Israel yang sudah tidak percaya pada Tuhan segera akan menyembah tongkat itu. Ini Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tongkat disembah-sembah. Di orang wae teh keris di mana teh. Orang manggih di mana, orang mulung di mana, ayo dikeramat-keramatkan kan gitu. Terus setiap tahun sekali dimandian kerisnya. Terus China diperbutkan. Ya, bentuk-bentuk kemusyrikan luar biasa banyaknya. Apalagi Bani Israel yang sudah kufur pada Allah seperti itu. Saya pernah pergi ke Turki, Pak, lihat di museumnya itu. Katanya itu tongkatnya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Andai kata benar itu tongkat Nabi Musa, lalu saya misalnya menemui Erdogan, Erdogan punten tiasa ngapun tongkat saditan gitu.
makanya saya dipinjami 1 hari. Lalu saya pergi ke laut, saya pukul-pukul itu laut itu, udah mau belah-belah laut. Yang membelah laut itu kemahakuasaan. Yang menyembuhkan penyakit kita itu siapa? Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu usaha kita, Pak. Makanya saya sering mengatakan ada orang yang sakit gitu kan, berobat sampai ke Singapura, habis puluhan ratusan juta. Obat ayah ada 2 baskom menunggu selinu, belum sembuh-sembuh juga. Sementara yang satu lagi di Bandung, boro-boro ke Singapura, ke dokter di Bandung itu nggak sanggup, udah miskin. Tapi dia tetap berusaha minum jamu kodok. Yang 1 bungkus nanti 20.000. Habis 5 bungkus. Cager. Padahal penyakitnya ada sarua jeung ke Singapura. Bahwa keluarga yang ke Singapura langsung interlokal. Can cager kene, can geus balik ke Bandung. Jamu godok saya tage cager. Balik ke Bandung, minum jamu godok yang sama, habis 5 bungkus. Mau? Nah, yang menyembuhkan kan bukan jamu godok, bukan dokter, bukan obat. Allah. Faiza maritu fahuwa yasfin. Nah kalau gitu kenapa di awal Nabi Musa malah diperintahkan pukulkan tongkatmu? Kan Allah yang merintahkan. Nah ini ada hikmah lain. Walaupun kita tuh yakin Allah itu maha kuasa pasti dengan kun fayakunnya, tapi kita manusia punya kewajiban berusaha. Cik usaha atuh. Naon usaha nakol-nakol, naon pokoknya ulah nepi ka usaha. Jadi sakit berusaha lah, pergi ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya, suruh minum obat, suruh operasi, yang nanti bakal menyembuhkan tetap Allah. Jadi kita wajib berusaha. Itu ya mereka ini bangsa yang sangat luar biasa, selalu kufur pada Allah. Padahal Nabi terus diutus pada mereka. Bahkan dalam sejarah itu tercatat 39 Nabi yang mereka bunuh. Nabinya dibunuh. Termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Bukan hanya ditolak saja, ajarannya dibunuh Nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW, 2 kali mereka pernah merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sekali dengan naruh racun di minuman Rasul, Allah selamatkan dengan malaikat Jibril menumpahkan minuman yang mau diminum Rasul. Sekali lagi dengan menggelindingkan batu besar dari atas, Allah selamatkan lagi Rasulullah dengan malaikat Jibril menggeser posisi duduk beliau. Itu kelakuan Yahudi. Jadi kalau jangankan membunuh manusia seperti itu, Nabi saja mereka bunuh. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk tidak beriman pada Allah. Dan ketika mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk tidak beriman, harus beriman, maka mereka pun mengatakan, baiklah, kami siap beriman, wahai Nabi Musa, terhadap Tuhan ini. Dan kami siap melaksanakan aturan-aturan Tuhan, selama aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan Allah yang tidak cocok dengan hawa nafsu kami tidak. Untuk itulah turun ayat 85 Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lain? Tidak bisa, kata Allah, terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Masa ada keimanan bisa gitu? Ini beriman ya ente gitu.
Manusia itu hanya diberi hak oleh Allah milih satu di antara dua pilihan, mukmin atau kafir. Nggak ada dalam kamus keimanan istilah rada mukmin. Alhamdulillah lah sakit oge geus rada mukmin itu. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir seutik. Nggak ada, Pak. Karena nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat, Pak. Surga tempat kekalnya orang-orang yang beriman, neraka untuk tempat kekalnya orang-orang kafir. Terus nu rada mukmin, rada kafir di mana? Rada di surga, rada di neraka, apa enggak ada itu. Jadi itulah yang Allah sudah ingatkan pada diri kita, itu terjadi di kita itu. Mental-mental Yahudi ini kan masih banyak, itu kaum sekularisme, kaum liberalisme yang tidak mau menerima aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Malah menuduh hukum Allah itu sadis, hukum Allah itu kejam, hukum Allah bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya. Bari ngaraku muslim. Karena itu mereka kemudian mencoba merubah-rubah aturan Allah itu. Dirubahlah. Yuharrifunahum bi afwahihim. Ada aturan yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, buang gitu. Atau kalau bisa dirubah sedikit sehingga maknanya nyimpang gitu, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau mereka masukkan pernyataan-pernyataan mereka, lalu mereka klaim itu sebagai firman Tuhan. Yuharrifunahum bi afwahihim. Itu sebabnya kitab suci itu habis semua, dirusak oleh mereka itu. Itu sebabnya ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, Allah tidak akan pernah menurunkan lagi kitab suci. Maka Allah menyatakan, saya sudah tidak percaya lagi pada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekarang saya akan turunkan Al-Quran dan kami sendiri, kata Allah, yang akan menjaganya. Sampai kiamat nggak akan ada yang bisa berubah-ubah. Karena dulu itu kelakuan mereka itu. Mereka juga selalu mencari-cari alasan untuk tidak taat, Pak. Naon nih? Salah satunya diantaranya ada seorang yang sangat kaya di antara mereka pada waktu itu meninggal, Pak. Jadi gini, dia orang kaya tapi tidak punya anak, sehingga ahli waris satu-satunya dari orang kaya ini hanya keponakan. Nah celakanya si keponakan ini sudah nggak sabar ingin segera mewarisi harta pamannya. Cuman pamannya itu maut-maut. Iraha maut natu didakwaan sampai 12 itu can maut kenapa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sang ponakan ini? Dibunuh pamannya. Dia bunuh pamannya malam itu, lalu mayatnya ditaruh di kampung lain. Misalnya dia tinggal di Sanggar Urip, simpan deh si mayatnya di Kawaluyaan. Pagi hari orang-orang di Kawaluyaan heboh, loh kok saudagar kaya ini mati, dan kenapa mati ada di kita itu. Oh, terjadilah saling tuduh antara dua kampung itu. Nyaris terjadi perang di antara mereka. Dalam situasi yang sangat pelik seperti itu, mereka baru menemui Nabi Musa. Jadi menemui Nabi Musa itu lagi kapepet, Pak. Ini kelakuan Yahudi gawas kita sarua we di urangnya kita. Biasanya para ulama itu akan ditemui, Pak. Namun geus kapepet. Kayak kemarin kan kita kemarau panjang itu, kekeringan terjadi di mana-mana. Mulai ulama didatangi, sok atuh inisiatif cenah salat istisqa. Salat istisqa kan ya. Nanti kalau ada musibah istighosah. Jadi ulama itu tugasnya di negeri ini adalah istisqa. Dan ulama ini sedang laku-lakunya sekarang ini, Pak. Insya Allah sampai awal-awal Februari lah. Ini sekarang para kiai yang pemilik pesantren di ulama-ulama, pada salah ribut, Pak, bukan ngurus santri.
ngurus kunjungan yang terus-menerus berdatangan itu kan, capres, cawapres, caleg, wah macam-macam itu. Dan alhamdulillah pada bawa amplop biasanya itu. Nah, ini kira-kira sampai awal Februari. Nanti setelah akhir Februari, malah ya deh udah datang ke pesantren. Saya kebetulan tinggal di Cijagra ya, jadi jalan saya selalu lewat, kalau pergi pulang itu lewat jalan itu ada hotel Horizon, itu ada nanti baliho, gede bisa nih. Ada seorang calon sedang memeluk rakyat, mulai mesra bisa gitu, untuk meyakinkan pada masyarakat, pilihlah saya itu sangat memperhatikan rakyat kecil, tak tinggal ieu mau ke kita. So, lamun kapilih mudah-mudahan tuh bakal dipiting tuh teh. Piting itu mah hiji bulldozer gitu. Rakyat dipiting di bulldozer. Jadi mereka bertanyalah kepada Nabi Musa, coba tanyakan kepada Tuhan, siapa pembunuh orang kaya ini? Maka kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan kata Allah, sembelih seekor sapi betina. Ini cerita Al-Baqarah ini, Pak. Sembelih sapi betina. Sepintas ini terasa asa nyara rambu kan. Mereka bertanya pada Nabi Musa, siapa pembunuh orang kaya ini? Kata Allah, sembelih sapi betina. Nah, terus sudah urusan Anda. Beginilah cara Allah mendidik, menguji keimanan. Apakah seorang itu beriman kepada aturan Allah atau dia hanya mau imani aturan Allah nuka harti ku akal maneh? Sikap seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar perintah itu ya Allah, kami siap melaksanakan. Rek kaharti, rek teka harti, aturan Allah itu oleh akal kita. Masa akal kita makhluk ciptaan Allah harus bisa memahami seluruh kebijakan yang Allah tetapkan? Yang Allah yang notabene adalah pencipta akal kita. Saya membuat meja, saya membuat kursi, lalu kursi dan meja harus memahami kebijakan saya. Masa aneh kan itu, asal asup akal. Karenanya walaupun ya memang hidup saya habis untuk belajar Islam gitu ya, tapi anggarannya ada ilmu saya mengasih Pak. Tapi dengan ilmu yang sangat sedikit ini, insya Allah saya siap menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. So, nanya naon. Misalnya Bapak Ibu mau bertanya pada saya, misalnya, kenapa sholat yang difardukan oleh Allah sehari semalam itu 5? Jawaban saya, aturanana cek Allah gitu. Titik. So, nanya naon deui. Kenapa subuh 2 rakaat, hari maghrib 3, lohor asar isya 4, nah subuh ngan 2? Cek Allah kitu titik. Nepi ka botak eta sirah moal kajawab, moal kuna dari subuh 2 rakaat, hari maghrib 3. Kenapa kita dianjurkan mencium Hajar Aswad? Sampai kiamat moal kajawab, jawaban nama karena diperintahkan oleh Allah, titik. Hajar Aswad itu apa? Hajar itu bahasa Arab artinya batu, ari aswad hideung. Ada nggak di kita Hajar Aswad? Loba apa sok di Sangar Hurip loba pisan. Mungkin di sekitar masjid ini saja. Oh iya mah abiad ya mah. Iya mah Hajar abiad ya mah. Hajar bodas ya.
Setiap batu yang warnanya hitam dalam bahasa Arab Hajar Aswad. Daripada ayo berebutan eta mencium Hajar Aswad nu aya di pojok Ka'bah, mending ieu batu hideung nu aya di dieu orang ciuman. Kenapa tidak dicium? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan hanya mencium Hajar Aswad yang di Ka'bah itu. Karena perintah Allah. Bapak Ibu semua sudah haji. Mudah-mudahan yang belum ditakdirkan oleh Allah segera melaksanakan itu. Nanti ketika Bapak Ibu haji, Bapak akan beribadah kalau berhasil mencium Hajar Aswad. Cuman pahalanya nggak terlalu besar dibandingkan nanti tanggal 10, 11, 12. Itu mah wajib. Kalau tidak dilaksanakan padahal mampu, tidak sempurna hajinya, pahalanya besar itu. Apa itu? Melempar batu, jumroh, lempar itu jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah, masing-masing dilempar dengan 7 buah batu. Melempar batu pakai batu. Oh, pahalanya besar itu. Wajib bukan hukumnya itu. Pertanyaannya sekarang, apa beda batu yang dilempar dengan batu yang dicium? Ini sarua batu. Yang membedakan itu apa? Perintah Allah. Oh, Hajar Aswad itu batu istimewa. Naon istimewanya? Batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Oke, kalau itu memang hadisnya sahih. Terus kunaon namun eta turun di surga? Lain batu? Batu, anggere batu. Batu di surga. Nah, batu nu di urang di dia, batu di mana? Di Ciliwung. Sarua batu makhluk ciptaan Allah. Hadirin kenal Umar bin Khattab? Nya apa tahu kan? Nya eta maksud saya lain kenal-kenal wau dah. Ya, lain di sangarhuri baheula gitu. Ini salah seorang dari 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin ahli surga. Bagaimana sikap beliau ketika akan mencium Hajar Aswad saat sedang tawaf? Berdiri beliau dengan gagahnya di depan Hajar Aswad, ditunjuk dulu Hajar Aswad itu. Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah mau mencium. Karena bagaimanapun kamu hanya sebuah batu, sampai kiamat kamu tetap batu. Bicarakan heula Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah mencium, mari sekarang saya cium. Jadi mungkin pikir Sayyidina Umar, ngapain mencium Hajar Aswad? Masih banyak aswad-aswad lain yang lebih pantas untuk dicium. Misalnya dodol aswad, dodol Garut lah. Lumayan eta mah rada seungit dan langsung bisa didahan. Jadi karena perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Anggap ini sekarang bukan meja, Pak. Anggap bukan meja. Naon? Misalnya ini setumpuk tai kebo. Tai kebo, tai kuda, jeung tai ucing ditumpukkan di atas satu tumpuk. Lalu turun malaikat Jibril. Ieu mah lamun ya. Lamun. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Atian Ali, mohon malaikat, naon eta nu dihareupeun?" Tai kebo campur jeung tai kuda jeung tai ucing. Ada perintah dari Allah, cium. Demi Allah saya akan cium. Perintah Allah. Saya nggak akan pernah bertanya, "Oke, heula malaikat Jibril, mulia saha saya jeung tai kebo." Kalau begitu cara berpikir saya, nauzubillah, apa bedanya saya dengan iblis? Kesalahan iblis itu satu, main logika, Pak.
Jelas perintah Allah, sujud kamu pada Adam. Malaikat langsung sujud. Si iblis yang main dengan logikanya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Mana yang lebih mulia? Harusnya manusia dong yang sujud pada kita. Ini kata Allah bukan urusan logika Anda. Ini perintah saya, kata Allah. Cium, sama. Letakkan. Malaikat Jibril, letakkan. Dahar, setik. Dahar ku sama. Karena menang 2 kepul, wulu saya utah gitu. Sudah, kata malaikat Jibril, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Saya lakukan itu, Pak. Selama yang memerintahkan itu Allah. Tapi kalau yang memerintahkan misalnya bapak dan ibu, demi Allah mau daek saya juga. Kalau ya Allah yang memerintahkan, saya akan lakukan. Itu bukti saya Islam. Islam itu tunduk, patuh, taat. Itu namanya Islam. Kalau orang sudah tidak mau tunduk, patuh, taat terhadap aturan Allah, ya bukan Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri, tunduk, patuh, taat. Itu. Ya yang aku Muslim tapi tidak mau patuh, atau ulah milih Muslim atau milih kafir. Maka sembelih sapi betina. Mudah nggak itu memahami sapi betina? Mudah, Pak. Sapi itu hanya 2, Pak. Jantan dan betina. Jadi setiap sapi yang bukan jantan pasti betina. Istingali etana lah. Oh iya, saya mah jantan. Oh ini berarti ini betina. Sembelih, selesai. Warnanya apa? Terserah, kata Allah. Mau dia warnanya putih, mau belang, mau coklat, terserah. Mau hidung, terserah. Asal sapi betina. Nah si sapi teh masih kene anaknya atau sapinya geus nini misalnya. Asal sapi betina sembelih, selesai. Dasar Bani Israel yang tidak mau melaksanakan aturan Allah, ayo nyari-nyari gitu alasan supaya tidak melaksanakan aturan Allah. Lalu nanya pada Nabi Musa, seperti apa sapi itu? Ya sepuku sapi betina. Mereka bertanya, dijawab oleh Allah, sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, sudah mempersulit diri kan? Nanya dari malau nuha, apa warnanya? Jawab ke Allah, warnanya kuning kecoklat-coklatan, enak untuk dipandang. Belum jelas Nabi Musa. Can jelas. Hai, kata Allah, sapi itu tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak ada cacat sekecil apapun, tidak ada belang sekecil apapun, coklat mulus. Tah, ayeuna karek jelasin. Karek jelas pertanyaan deui itu rek nanya naon deui na. Apakah mereka dengan demikian jadi tidak melaksanakan? Tetap harus melaksanakan. Sekarang jadi sulit mencari sapi seperti itu. Dicari-cari tidak ketemu. Coba dari awal sapi betina sembelih, selesai. Nah ini satu cerita yang lain. Ada seorang Yahudi nu soleh. Jadi Yahudi juga aya nu soleh apa? Kan setik pisan cek Al-Quran. Saking solehnya dia tidak mau, Pak, ada harta yang haram sepeser pun masuk ke dalam kehidupan rumah tangga dia. Maka hidupnya pun sederhana. Suatu ketika dia mengatakan pada istrinya, nggak ada harta yang bisa saya wariskan untuk anak kita. Anaknya cuma satu laki, satu-satunya laki-laki. Kecuali saya punya anak sapi betina, ingin saya titipkan pada seseorang, nggak ketemu orang yang bisa saya percaya. Seorang Yahudi, susah mencari Yahudi lain yang bisa dipercaya. Karena itu saya lepas saja sapi betina itu di padang pasir. Mudah-mudahan Allah mau menjaganya untuk anak kita. Nanti kalau saya meninggal, kasih tahu anak. Jadi begitu dia meninggal, suatu saat ibunya mengatakan, nah ayahmu dulu punya anak sapi, ciri-cirinya begini, sapi betina. Siapa tahu, nah, Allah menjaganya untuk mau cari. Dicari ketemu, Pak. Ya tentu sapi udah besar.
Ternyata itulah sapi satu-satunya yang memenuhi syarat. Yang warnanya tadi coklat, tidak ada cacat, terus segalanya itu satu-satunya sapi. Tidak pernah dipakai membajak, orang di padang pasir dia dijaga oleh Allah. Maka si Bani Israel, wah bahagia dia, ternyata ada nih sapi ini. Dia minta, dia rayu pada si anak itu supaya dijual. Kata si anak, saya nggak akan pernah menjualnya, ini warisan satu-satunya dari ayah. Okelah saya jual, asal kalian mau membelinya dengan emas, seberat kulit sapi itu. Kulit sapi itu kalau yang besar, Pak, kulitnya itu bisa sampai 50 kiloan, lebih malah. Jadi mereka harus membeli si sapi itu dengan 50 kilogram emas. Emas berapa sekilonya sekarang? Saya dengar di ibu-ibu di sini ada yang baru beli emas 5 kilo, kemarin seberapa? 1 gram berapa? Sejutaan. Jadi kalau 1 kilo 1 miliar. 50 kilo 50 miliar. Nggak ada pilihan si Bani Israel. Mereka ingin memiliki sapi itu, dibeli. Di sini pelajaran dari Allah yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua ingin mewariskan harta, jangan pernah berpikir kita harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala macam cara. Nggak ada berkahnya itu. Bahkan berat pertanggungjawaban di akhirat. Harta walaupun sedikit asal itu halal, Allah Maha Kuasa membuat seekor sapi bernilai 50 miliar. Pernah nggak kita merasakan dalam hidup itu? Harta cuma sedikit, tapi cukup gitu. Cukup itu rasanya. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, ya harta ini berkah, bisa membuat itu. Beli, akhirnya, nah disinilah baru mereka mengerti. Kata Allah, sembelih sekarang sapi itu. Sembelih, ambil bagian dari tubuhnya, ambil, sepotong, pukulkan ke si mayit. Oh ini hikmahnya, pukulkan ke si mayit, hidup lagi. Mereka pun bertanya, siapa yang membunuh kamu? Eta, keponakan saya. Benar dia? Oh dia. Dengan saukur gitu ya ampun. Ya memang sudah saatnya harus mati. Jadi Bani Israel itu sudah ditunjukkan langsung oleh Allah di hadapan mereka bagaimana maha kuasanya Allah menghidupkan yang telah mati. Harusnya mereka percaya tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Dah anggar ya. Mereka udah dasarnya tidak mau beriman. Sehingga Allah lah yang kemudian menyatakan di Al-Baqarah 75, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw asadu qaswah. Hati mereka itu sudah membatu, bahkan kalau diukur dengan batu lebih keras hati mereka, gitu kata Allah. Artinya kecil kemungkinan mereka bisa menerima hidayah, mau menerima aturan Allah, mau menerima aturan manusia, kecil sekali kemungkinan. Ujung-ujungnya kalau kita baca di Al-Maidah 60, Al-Baqarah 65, mereka ini kemudian dilaknat menjadi kera dan babi, qiradata wal khanazir. Umumnya para ulama berkeyakinan bukan mereka itu berubah menjadi kera dan babi. Ada memang ulama yang berpendapat seperti itu, tapi kecil sekali. Umumnya para ulama berkeyakinan mereka tetap manusia, tetapi sifat mereka seperti sifat binatang, yaitu kera dan babi. Jadi mungkin Allah ingin mengingatkan pada kita, ketika kita menghadapi Zionis ini, Zionis Israel ini, jangan kita melihatnya sebagai manusia. Makanya mau nyambung kita, ya kumaha ada manusia, ya memang bukan manusia jiwa mereka. Saya kebetulan sejak kecil itu senang dengan binatang, sehingga saya sejak kelas 4 SD. Makanya dulu waktu kecil saya kurang disukai oleh anak-anak wanita.
Waktu kecil, Pak. Kecil. Kenapa? Orang tua saya tinggal di Jalan 5, Pak. Saya sekolah di SD Kresna. Setiap mau sekolah, asal saya melihat ada pohon jambu, ada banyak uletnya. Kalau dulu kan hampir semua pohon itu masih banyak uletnya, karena kita belum punya cara untuk membasmi hama-hama seperti itu. Naik saya ambil ulet itu, saya taruh di badan saya, di tangan. Dan ayah alpukat, ayah ulat bulu ambil, taruh di tangan. Sampai sekolah, anak-anak perempuan pada lompatan itu. Apalun itu di tangan saya masih banyak ulat. Kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi itu masuk sekolah itu kan, masuk kelas, tutup pantau gitu. Jaga di pantau saya ada lompatan kemana gitu. Maka anak perempuan itu pada berjerit-jerit, ada yang naik bangku, mencuri-curi, wah ramai sekelas itu. Untuk itulah saya pernah 2 kali disetrak guru. Alhamdulillah bau teker letik lah gitu ya. Sampai sekarang hobi saya masih terus, Pak. Maka di rumah saya itu yang cuma sekecil itu berdesakanlah dengan banyak binatang ya. Sekarang sudah berkurang banyak, Pak, karena saya harus bisa memahami juga yang di rumah gitu. Tidak semuanya greg-greg gitu dengan binatang. Dulu sampai di tengah rumah saya lepas saja burung hantu. Lalu ada jenis elang, ada siamang segede gitu itu dulu itu. Sekarang sudah saya lepas itu. Jadi yang ada tinggal jenis manuk, jenis ikan, ayam, kucing. Nah, pernah saya melihara seekor Yahudi, monyet letik gitu. Yang monyet naon itu kecil dia gitu. Tapi lucu, Pak, itu ya. Kecil dia nggak besar, cuma segede gitu. Saya beri nama Darwin. Ya, dia Darwin. Karena si Darwin itu yakin kalau dia keturunan monyet. Kalau saya mah bukan. Saya mah keturunan Adam, manusia. Saya beri nama si Darwin. Saya tidak suka yang namanya binatang itu dikurung, Pak. Ya kalau manuk, kepada itu dikurung aliber. Bisa siapkan tempat yang cukup besar. Malah mungkin tempat mereka lebih besar dari kamar anak saya. Itu si Darwin ini, si Yahudi ini saya lepas di belakang gerasi itu. Kacau, Pak, saya isi rumah. Kok si Yahudi letik. Yang paling pertama terlihat itu sifatnya itu rakus ya, Pak. Makanan dia pisang, pepaya, dahar salila ayat terus kan numpukan itu. Kita hentikan makanan itu kan. Lalu dia lihat ada makanan ucing, sita. Dahar ucing. Nanti kucingnya diusir. Minuman kucing, inum kumahna. Terus gitu dibahekeun, ngarah ucing tong minum. Coba bandingkan sekarang, apa bedanya dengan Zionis Israel itu? Dari dulu 48 dikasih oleh Inggris secuil tanah di Palestina. Terusnya diusir orang Palestina, dibunuh dan sebagainya, dirampas. Sekarang tinggal Palestina yang kebagian secuil itu. Sifat Yahudi. Kucing kersare bedol buntutnya, mencuri itu kucingnya. Jadi nggak ada satupun binatang yang bisa hidup tenteram dengan dia. Apa hanya binatang? Sama manusia juga, Pak. Naik ke atas, jemuran baju yang baru masih basah dijemur, turun-turunkeun wah teh. Palotor deui, cerita di imah. Wadah runtah gulingkeun, usina kaluarkeun, ribut deui di imah. Gara-gara si Yahudi letik, kacaulah serumah, Pak.
Lihat berapa jumlah Yahudi Zionis itu di dunia ini. Cuman sedikit, Pak. Dunia goncang oleh dia. Kacau. Luar biasa Allah memberikan pelajaran kepada kita. Yang ngajagona luar biasa. Dulu anak-anak saya sebelum pisah ya, sebelum mereka berumah tangga itu kan tinggal di rumah tentunya kan itu. Kalau ke belakang tuh anak-anak saya perempuan pada takut, Pak. Aja gue tadi detik-detik, gitu tah. Anak-anak saya pada takut, Pak. Ke saya juga pertamanya gitu. Maliwatku. Orang seri ninggalin aja. Akhirnya saya ambil itu gagang sapu, takol, saya sirahnya pertok gitu kan. Nyeriin bener itu. Sejak itulah setiap kali saya ngelewat itu merungkut banget. Oh, ini pelajaran dari Allah. Menghadapi Yahudi ini nggak bisa dengan hanya kutukan, laknat, terus digos, terus diancam, naon, nggak ada gunanya. Ngajago mah nama. Keluar resolusi PBB, bawa keluarkan berapa resolusi PBB, nggak peduli mereka, Pak. Nggak ada gunanya. Satu-satunya untuk bisa mengalahkan Yahudi Zionis Israel, gagang sapu, Pak. Sapu. Maksudnya apa? Kekuatan yang bisa memukul mereka, menekan mereka. Ini yang Allah perintahkan di Al-Anfal 60, wa a'iddu lahum mastatatum. Siapkan oleh kalian segala kekuatan yang mampu kalian siapkan. Harus ada kekuatan yang membuat mereka itu takut, Pak. Nah ini yang belum terwujud, Pak, sampai sekarang. Allah menjanjikan mereka ini akan dibinasakan, Pak. Cuman satu disisakan, tapi akan dibinasakan. Lihat di Al-Isra ayat 7, mereka akan binasa. Cuman kapan? Nah Allah juga menuntut dari kita usaha. Nah usaha itu yang belum kita penuhi. Wa aiddu lahum mastata'tum. Nah gimana kurang usahanya lagi, Pak? Nah yang usaha baru itu, Pak. Baru Hamas, pejuang-pejuang Hamas. Yang Allah perintahkan siapa? Loh, kita semua umat Islam, Pak. Hamas itu kan bagian dari tubuh kita. Hubungan kita dengan sesama muslim di seluruh dunia itu adalah hubungan ke persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, yang Allah Rasulullah gambarkan seperti kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Yang diperangi oleh Zionis itu bukan hanya Hamas, bukan hanya bangsa Palestina, kita semua harusnya, Pak, menyadari bahwa itu bagian dari tubuh kita. Ibarat sekarang tubuh kita ini ujung kelingking ini luka, kan harus tubuh kita semua ikut andil untuk menyelesaikan, Pak. Mata melihat berapa jauh, berapa besar luka itu. Akal berpikir apa harus ke dokter atau tidak. Kalau ke dokter, kaki melangkah ke sana, telinga dipasang, bagaimana nasihat dokter, dan seterusnya. Gak bisa kita biarkan saja itu urusan kelingking, gak bisa, itu urusan bagian tubuh kita. Kan. Jadi apa yang menimpa saudara kita di Palestina adalah ujian untuk keimanan kita. Saya kadang-kadang berpikir begini ya, alangkah luar biasa prihatinnya kita melihat saudara-saudara kita itu. Terus terang saya sudah sering nggak bisa buka lagi video, Pak. Mungkin karena keterikatan batin itu ya. Saya siap menghadapi apa yang hadis-hadis gitulah. Kuat. Kalau menimpa saudara sendiri gitu, sama mungkin dengan kita melihat anak kita yang sedang sakit, kan perasaan kita beda kan, Pak, dengan kita menengok orang lain yang sakit gitu. Tapi di satu sisi saya kadang-kadang berpikir betapa bahagianya ya saudara-saudara kita di Palestina, terutama yang 16.000 yang sudah meninggal. Asal yakin pisan itu mereka masuk surga. Bahkan kalau melihat janji Allah untuk para syuhada itu, kurang apa syahidnya mereka, Pak. Itu bahwa mereka sekelas nanti dengan nabi, para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Lalu yang tidak meninggal, yakin mereka juga, Pak.
75 tahun mereka terus dijajah, mencoba dengan sabar, dizolimi, diusir, dibunuh. Khalid bin Walid itu ketika mau meninggalnya saat menjelang sakaratul maut, menangis beliau. Ada seorang kemudian bertanya, apa yang membuat Anda menangis, Khalid? Sedihkah kamu karena mau meninggalkan alam dunia ini? Kata Khalid, sejak dulu saya sudah siap meninggalkan alam dunia ini untuk menghadap Allah. Dibuka bajunya. Maka yang hadir itu menyaksikan, gak ada bagian tubuhnya yang mulus. Bekas tusukan tombak, panah, pedang. Karena katanya ada 100 tusukan di tubuhnya. Karena beliau nggak pernah absen perang. Beliau pernah jadi panglima perang Islam. Jadi dia menangis, kenapa kok saya mati di atas tempat tidur itu? Kenapa nggak mati di medan perang, syahid, mati yang mulia? Seorang sahabat lalu berdiri untuk meyakinkan Khalid, dia lalu bersumpah. Khalid, wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tidak akan mati di medan perang. Kata Rasulullah, dia akan mati di tempat tidur. Tapi Khalid bin Walid, dia lebih syahid dari semua orang yang syahid. Dengar itu barulah dia mengatakan, Alhamdulillah, ya Allah, meninggal dengan tenang. Maha adil Allah. Masa ada orang masuk ke medan perang karek 5 menit terbunuh, mati, syahid, surga. Sementara ada orang yang perang sampai puluhan kali karena belum ajalnya maut-maut, hanya ke surga, Pak. Ya kan? Dari sisi itu saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, kenapa saya nggak ditakdirkan oleh Allah di sana gitu? Ada peluang untuk masuk surga. Malah saya jadi bertanya pada diri sendiri gitu. Lalu bagaimana nasib kita? Di akhirat kita akan dihisapkan oleh Allah. Salah satu yang akan menjadi pertanyaan Allah adalah ketika saudara-saudaramu seiman, bagian dari tubuhmu itu dizolimi, dibantai, dibunuh. Apa yang kalian lakukan? Terus kita mau jawab apa kira-kira? Waktu itu kami sangat prihatin Allah. Setelah itu, ya tasare, ya kira-kira kita selamat gak? Menurut saya, paling tidak ini menurut saya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang menyelamatkan kita di yaumil hisab nanti. Yang pertama, ya kalau ada aksi bela Palestina dan kita punya kemampuan untuk bisa hadir, ikutlah aksi itu. Besar itu pengaruhnya untuk perjuangan saudara-saudara kita. Aksi yang waktu itu di Bandung yang kita selenggarakan, itu kan sampai beritanya, Pak. Alhamdulillah diliput Al Jazeera itu. Begitu juga yang di Monas, itu sampai, Pak. Dan alhamdulillah ya, salah seorang oratornya Anies Baswedan waktu itu, ya mempergunakan juga orasi dengan berbahasa Inggris, sehingga tidak perlu lagi mereka terjemahkan kan itu di sana. Saya lihat videonya itu, mereka menyaksikan di layar kaca itu ya, jutaan manusia, 1,4 juta kan, diperkirakan itu yang hadir itu. Lalu orasi dari masing-masing, wow, termasuk orasi Anies. Mereka sampai mengatakan Allahu Akbar,
Terima kasih umat Islam di Indonesia, terima kasih. Nah, itu. Pasti itu akan menambah semangat mereka. Mana? Paling tidak mereka merasa masih banyak saudara-saudara mereka di dunia ini yang mendukung perjuangan mereka. Ya. Satu. Mana? Yang kedua, tolong sisipkanlah di antara doa kita setiap sholat, selesai sholat fardu, sholat sunnah, atau bahkan di luar sholat, untuk mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah, diberi ketabahan, kesabaran, dan kemenangan. Mudah-mudahan Allah segera penuhi janjinya untuk membinasakan Zionis Israel. Yang ketiga, sisihkanlah sebagian harta kita, berapapun itu. Insya Allah punya nilai di mata Allah dan kepentingan mereka. Dan saya yakin ini bakal panjang. Andai kata besok, lusa misalnya perang berakhir, saya nggak membayangkan itu. Mereka harus membangun lagi kehidupan berapa tahun. Rumah sudah hancur. Kalau kita lihat itu, ya Allah, sekolah-sekolah sudah rata dengan tanah, rumah sakit, masjid, semua rumah ibadah sudah mereka hancurkan. Lalu anak-anak yatim mau pada kemana? Ada satu orang yang luar biasa tegar itu ya. Dia kebetulan sedang meninggalkan desa itu dibom. 43 keluarga besarnya habis semua meninggal. Tinggal dia sendiri. Hebat itu keimanan mereka ya. Kalau seorang Ronaldo yang bukan Muslim, dia menyumbang 3,5 triliun rupiah. Gaji dia satu musim rupanya itu. Dia sumbangkan, lalu dia berpesan kalau bisa nanti ini untuk membangun sekolah-sekolah yang sudah hancur itu. Lalu saya lihat itu di video tanggapan dari Menteri Pendidikan Gaza. Dia mengatakan, ya rasa syukurnya kepada Allah dan terima kasih untuk bantuan dari umat Islam. Termasuk ya Ronaldo tentunya gitu. Walaupun terkesan dia ingin kalau bisa ya diberi hak lah untuk bagaimana bantuan ini mana yang harus didahulukan. Mungkin rumah sakit harus segera dibangun. Gitu. Tenaga medis yang 400 sudah meninggal. Dibom rumah sakit itu. 4 kan ya sudah hancur di rumah sakit. Sebab kalau sekolah yang pertama dibangun itu pun penting. Cuman masalahnya kan anak-anaknya kan nggak ada. Anak-anaknya sudah pada meninggal. 16.000 itu 40% anak kecil, Pak. Ada sekitar 7.000-an anak-anak itu meninggal. Selebihnya ya ada yang selamat karena sudah mengungsi gitu. Jadi kalau sekolah dibangun pun tidak ada murid. Waduh itu si menteri itu ketika menyampaikan ini, ya Allah, batin kita itu. Dia seolah-olah sedang mengingatkan murid-muridnya, anak-anak, kamu kalian harus begini, harus gitu. Mencegah gitu kan di depan kelas itu. Tapi setelah selesai langsung dilihatkan bahwa di hadapannya itu reruntuhan sekolah yang sudah hancur itu. Jadi dia sedang membayangkan aja bahwa di depannya masih ada murid-muridnya. Allahu Akbar. Yang keempat mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita sebenarnya bisa Pak ikut perang. Ya tanpa harus ke sana dan membawa senjata gitu. Dan senjata daya kita. Karena orang rekat itu pada naon deh. Boro-boro rek perang dari depan enak kerdiuk rek nangtung enak habis hararese gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perjuangan apa yang bisa lakukan? Perang seperti apa yang harus bisa kerjakan? Hancurkan ekonomi mereka, Pak. Agar mereka tidak punya lagi senjata untuk membunuh saudara-saudara kita. Caranya boikot produk-produk mereka gitu. Produk-produk Zionis Israel. Boikot, Pak. Dan produk negara-negara yang selama ini mendukung mereka.
Sekarang saja Pak, ekonomi mereka itu 25% sudah lumpuh Pak. Kalau itu pun setelah dibantu oleh Amerika dengan menggelontorkan bantuan berapa? 154,5 miliar dolar. Kalau Amerika tidak membantu saja, wah mereka sudah kolap. Biaya yang sudah keluar itu 900 triliun. 900 triliun. Mereka itu untuk perang itu. Nah, repot mereka. Sayangnya kalau saya baca di berita yang ada di Australia itu, lemahnya ekonomi mereka itu bukan oleh kita umat Islam, Pak. Kebanyakan oleh boikot yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika, di Inggris. Di Inggris berapa kali itu demo itu? Sudah 3 kali demo besar itu. Mereka luar biasa itu boikot itu, Pak. Bahkan kita lihat itu videonya itu ya, sampai pegawai-pegawai pelabuhan tuh mogok, tidak mau, diancam apapun, kami tidak akan pernah mengirim kargo yang dialamatkan ke Israel. Begitu perjuangan mereka. Hanya karena didasari oleh rasa kemanusiaan ini sudah keterlaluan. Sampai Presiden Kolombia itu, Gustavo itu namanya, menyatakan, Netanyahu ini orang gila gitu. Nggak masuk akal sehat tindakannya. Seperti itu mereka, Pak. Jadi hanya di Amerika saja, pemerintahnya saja yang ngacau, Pak. Rakyatnya tidak bisa menerima itu. Sehingga keputusan Kongres terakhir, keputusannya pemerintah Amerika sudah tidak dibenarkan lagi mengirim bantuan untuk Israel. Karena desakan rakyatnya. Jadi mereka, Pak, yang luar biasa. Ya, sementara yang Muslim itu, yang bagus menurut berita itu hanya Malaysia, Pak. Malaysia yang betul-betul bagus. Di Malaysia itu McDonald, yang macam itu, yang Pizza Hut, banyak yang sudah tutup, Pak. Wah, itu kalau 1 bulan saja umat Islam melakukan itu semua, hancur itu Israel. Hancur mereka, Pak. Yang paling buruk itu Indonesia, Pak, menurut berita itu. Ada gerakan boykot, ada itu kan, Pak. Sempat ada itu. Turun hampir 45% penghasilan itu. Produk-produk Indonesia itu. Turun 40%. Mereka langsung turunkan harga, diskon 40%. Serbu doi kumama. Jadi kita ini masih lemah sekali berjuang itu. Harusnya jangankan di diskon 40%. Diskon 100% tah merek, jangan diterima. Itu yang akan melumpuhkan kekuatan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban kita di yaumil hisab nanti. Allah, kami sudah berikhtiar, berusaha untuk berjuang membantu saudara kita dan melupakan mereka. Insya Allah, kalau nggak ada halangan itu hari Ahad tanggal 10 itu di Bandung akan diselenggarakan lagi aksi untuk kedua kalinya. Sebenarnya juga ada beberapa kali ya dilakukan juga oleh Persis, pernah di Tegalega dan lain sebagainya. Entah hari ini jadi atau tidak yang diselenggarakan oleh MUI. Besok ya, besok. Tapi hari Ahad, insya Allah titik kumpulnya adalah di Pusdai jam 6, jam 1:07. Baru kemudian aksi di depan gedung sate. Yang punya kesempatan silahkan hadir gitu. Mudah-mudahan kebiadaban ini segera berhenti ya, gitu. Dan bangsa Palestina berhak kembali untuk menikmati negerinya yang dijajah sudah selama 75 tahun ini. Semoga mereka segera merdeka seperti yang menjadi tuntutan hampir semua negara di dunia ini. 120 negara mendukung segera Palestina merdeka. Cuma Amerika dengan sekutunya yang hanya berapa negara saja yang menolak. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa
melaksanakan apa yang bisa kita perbuat, mastota'tum kata Allah, untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa Palestina, saudara-saudara kita yang sedang terus-menerus dizalimi. Dan akhirnya marilah kita sama-sama berdoa, dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa untuk keselamatan kita, khususnya untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina minal yahudi al-ghasidin wa minas salibin al-haqidin wa min sa'iri a'da'il islam wal muslimin. Allahumma dammir al-yahud wa Israel wa farriq jam'ahum wa shattit samlahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba minal muslimin. Allahumma inna 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina nasran aziza wansurhum nasran muajjala. Allahumma wahid sufufal muslimin wa sabbit aqdamahum wa anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma jama' qulubal muslimina fi kulli makan ya sami'ad du'a ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan untuk para jamaah sekalian, apabila ada yang ingin menitipkan infak atau sedekahnya untuk ke Palestina, bisa menghubungi Ustadz Didi. Insya Allah nanti akan disalurkan melalui Amal Palestina. Silakan, dan mari kita tunjukkan solidaritas kita dan juga selalu panjatkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Seperti yang tadi siang khotib juga sudah sampaikan, khotib Jumat, bahwa kalau kita menunjukkan kepedulian kita kepada sama muslim, itu artinya kita memperlihatkan bahwa kita orang beriman. Kalau kita diam saja, maka keimanan kita harus dipertanyakan. Itu saja untuk taklim perdana bulan ini. Akan kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.